ibadah haji itu kalau Bapak Ibu mencari kenikmatan dalam segi biologis, saya sampaikan dari sini pun insya Allah tidak akan dapat. Tapi insya Allah Bapak Ibu akan mendapatkan kenikmatan secara spiritual. Ya. Contohnya seperti apa? Bapak Ibu berangkat dari Indonesia dengan biaya yang tidak murah ya. Minimal 250 juta mungkin Bapak Ibu keluarkan. Berbagai negara, berbagai pulau Bapak Ibu lalui, di sana menghadapi orang-orang yang keras ya. Iklimnya ekstrim. Kalau panas, panas banget. Di sana Bapak Ibu insya Allah berdesak-desakan dengan jutaan manusia ya. Tetapi insya Allah ketika Bapak niatkan akan untuk berangkat haji, insya Allah akan terasa nikmat apapun itu. Karena yang tadi saya betul disampaikan oleh Pak Kiai Miftah, saya belum pernah mendengar satu jemaah pun yang menyampaikan saya kapok pergi haji Pak Irwan. Belum pernah sampai saat ini. Tapi selalu laporkan gimana Pak berangkat haji ke sana. Wah Masya Allah Pak Irwan. Ketika saya melaksanakan tawaf wada, saya menangis kapan saya bisa kembali lagi. Bayangkan pulang aja belum udah mikir lagi kapan kembali lagi. Itu ya. Jadi dari sekarang niatkan, bulatkan tekad dalam hati bahwa Bapak Ibu berangkat ke sana untuk menunaikan haji. Bukan untuk piknik, bukan untuk turis ya. Karena insya Allah kita akan landing Madinah, belum aja haji, Bapak Ibu udah mikirkan yang lain-lain ya. Pak Irwan, hari emas di dia tiasa ditawar tuh. Karpet di mana meserna. Haji aja belum tapi udah mikir yang lain-lain. Jadi ketika Bapak Ibu sampai di sana harus fokus untuk ingin beribadah, ingin mencapai gelar haji yang mabrur dan mabruroh ya. Jangan pernah marah-marah. Segala sesuatu Bapak Ibu komunikasikan dengan pembimbing. Nanti bis 1, bis 2, bis 3, bis 4, bis 5, bis 6 ada pembimbingnya, ada PIC-nya segala sesuatu tinggal komunikasikan. Rugi Bapak Ibu kalau yang marah-marah. Karena saya pernah mengalami marah-marah karena kesal, karena jengkel, karena yang bersangkutan capek, lelah. Pada akhirnya malu kesananya gitu ya. Jadi saya harap untuk seluruh jamaah sekarang banyakkan istighfar, sabar, insya Allah Allah akan berikan kemudahan bagi orang-orang yang sabar dan yang ikhlas ya. Baik Bapak Ibu, saya akan bahas problem-problem atau permasalahan yang mungkin akan terjadi ketika Bapak Ibu pergi untuk menunaikan ibadah haji. Slide pertama, nah ini nomor 1, jangankan ibu, saya pun pasti susah tidur ya. Satu hari sebelum berangkat dianjurkan istirahat. Biasanya jamaah sulit tidur. Jangankan jamaah, saya pun bakal sulit tidur. Nanti Pak Arif sulit tidur, Ustadz Lutfi sulit tidur. Resepnya apa? Jangan mikirin apa-apa, besok fokus mau ibadah. Malam harinya kalau bisa minum antimo tidur aja ya. Insya Allah besok pagi Bapak Ibu fresh, bangun ya. Jadi udah kita akan pergi haji, bebaskan, punya uang di bank apa titipin aja ke anak yang di rumah ya. Jadi udah aja pergi. Yang kedua, jamaah dianjurkan hadir tepat waktu agar tidak mengganggu perjalanan. Nah ini Bapak Ibu, mohon sangat diperhatikan dan mohon dengan kerjasamanya. Kita itu berangkat ditentukan oleh jemaah yang terakhir hadir. Jadi ketika nanti kita akan berangkat misalkan jam 8 pagi, tapi satu orang jemaah belum hadir, semua tidak akan berangkat. Ujung-ujungnya picariosen ya. On time atau on time, pasea nanti di grup. Jadi mohon kerjasamanya ketika kumpul misalkan jam 6, tolong 30 menit sebelum Bapak Ibu sudah siap ya. Jangan sampai ngaret ya, mohon kerjasamanya kita saling toleransi dengan yang lain karena di sini Irwan akan membahas tentang toleransi, banyak yang akan dibahas arti toleransi di sini. Nomor 3, saat akan berangkat dari Bandung hati-hati barang tas tertinggal atau kehilangan ini ya. Jadi jangan, kalau bahasa Sundanya ulah kawer ya. Nanti udah pas saya pernah waktu perjalanan kapan
Udah pergi sampai tol, nelfon, Pak Irwan bisa balik lagi nggak? Kenapa kunci rumah saya kebawa? Nah ini ya, jadi sebelum Bapak Ibu melakukan istirahat, cing parapi bahasa Sundanya atau lebih selektif, dirinci, Bapak mungkin diingatkan sama istrinya atau istrinya pun saling mengingatkan dengan suaminya. Pah naon wae-nya enjing bade angkat atau semua sip baru minum antimo bobo ya. Next. Nah ini. Nah ini. Setibanya nanti di airport Jeddah, nah ini akan menimbulkan problem-problem ya buat biasa untuk jemaah. Di pesawat suami istri tempat duduknya kadang-kadang terpisah. Nah ini, jadi ibu teh lamun ada terpisah ulah panik ya. Pak Lutfi, yuk kumaha abi pisah bukan. Tenang aja duduk dulu. Karena nanti insya Allah kursi itu sudah diblok oleh Safari Suci semua. Nanti udah duduk tertib semua baru kita tukar dengan sesama jemaah. Tapi insya Allah kita akan atur per family. Tapi biasanya suka ada yang kelewat aja satu dua gitu Bapak Ibu ya. Jadi jangan panik. Kalaupun terpisah paling pinggirnya dengan saya kan nggak apa-apa, dengan Pak Arif santai aja gitu ya. Yang kedua, nah ini selama di pesawat selain waktu makan dan sholat manfaatkan waktu untuk tidur dan berdoa. Karena insya Allah kita akan melaksanakan perjalanan yang begitu capai, begitu melelahkan, perjalanannya sangat panjang, jadi manfaatkan ketika Bapak Ibu bisa bobo, manfaatkan untuk bobo. Walaupun nanti di pesawat ada fasilitas TV ya, wah ya TV film terbaru Pak Irwan nonton. Lagu di sana nyampe Bapak Ibu lelah, sakit. Saya nggak mau itu terjadi ya. Jadi nanti biasanya Pak Arif mengingatkan Bapak Ibu, mari bobo ya. Jadi Bapak Ibu tuh kembali lagi ke anak-anak nanti ya, mohon pengertiannya. Jangan dianggap saya lebih dewasa tidak, tapi insya Allah kita yang tahu medannya ketika Bapak Ibu bobo, maksimalkan untuk bobo. Jangan mencari kegiatan yang tidak perlu gitu ya. Lama perjalanan dari Jakarta Madinah itu sekitar 9,5 jam. Jadi bangunnya itu ketika pramugari nanti membangunkan, waktu makan baru bangun makan, setelah itu bobo lagi. Nanti sholat di pesawat insya Allah sebelum nanti kita take off, biasanya kita akan memberikan pengarahan jam berapa Bapak Ibu harus melaksanakan sholat dan cara tata cara tayamum itu seperti apa ya. Nah ini setelah keluar dari imigrasi, jamaah biasanya mencari koper bagasi sendiri. Atau jamaah langsung dari imigrasi itu keluar langsung menuju bis. Nah ini ada dua opsi Bapak Ibu ya. Kalau misalkan sebagai regulator pihak Bandara Saudi memperbolehkan bagasi Bapak Ibu diwakilkan oleh kami. Jadi Bapak Ibu begitu landing, masuk imigrasi, keluar langsung menuju bis. Biar bagasi kita yang urus. Tetapi ketika regulasi tidak memperbolehkan itu, wayahna Bapak Ibu ikut, tetapi nggak usah angkut hanya untuk menyaksikan, memastikan bahwa bagasi Bapak itu ada, ya. Yang angkutnya biar tim kami, Bapak Ibu hanya memastikan bagasi saya ada baru keluar. Tetapi kalau misalkan pihak Saudi bandara boleh mewakilkan bagasi Bapak Ibu dikelola oleh kami, Bapak Ibu ketika keluar dari imigrasi langsung saja menuju bis. Karena kita insya Allah landing Madinah ya. Tidak ada hal-hal yang harus Bapak Ibu lakukan. Oke. Nah ini setelah keluar dari imigrasi langsung diserahkan kepada petugas mutawif ini ya tadi. Nah Bapak Ibu akan menunggu sangat lama di bis karena sedang proses keluar izin dari bandara. Mohon bersabar dan selalu berzikir. Nah ini sering terjadi Bapak Ibu ya. Saya tidak pernah paham walaupun sudah dijelaskan. Tapi ini sering terjadi. Lila pisan ya di bis. Kumaha ya teh? Bilang sabar, pas sabar, wah ayo sabar. Nah grup yang sekarang saya jangan sampai terjadi seperti itu ya. Pak Irwan mah berlindung wae di kata sabar senah. Karena memang harus seperti itu Bapak Ibu ya. Ngurus haji itu beda dengan umroh. Apalagi saya mengurus 250 jemaah.
Jadi perizinannya, visanya itu dicek satu-satu Bapak Ibu. Apalagi budaya orang Saudi itu berbeda dengan orang-orang yang Bapak Ibu pernah lalui misalkan ke Singapura, ke Eropa yang cepat secara administrasi. Kadang orang Arab tuh meriksa satu ngobrol, dibiarin itu teh Bu bikin kesel. Jangankan ibu saya pun kesel Bu. Tapi biar aja yang saya kesel, ibu jangan sama bapak ya. Tenang aja di bis, tidur boleh. Ya. Nah itu jadi saya harap ini akan akan terjadi lagi. Jadi Bapak Ibu akan menunggu lama di dalam bis. Jadi mohon bersabar, mohon ikhlas, berzikir aja di sana ya di dalam bis. Nah ini bis menunggu di luar airport selanjutnya mengantarkan seluruh jamaah. Setelah administrasi beres, baru kita berangkat bersama-sama ya. Jadi kita 6 bis ketika udah bisa keluar dari bandara, kita jalan bersama-sama ya, biar kompak. Nah ini Bapak Ibu harus diketahui poin 8, Bapak Ibu ketika naik bis dari bandara menuju hotel Madinah tidak menggunakan bis dari Safari Suci. Jadi nanti jangan heran ketika Bapak Ibu turun dari bandara naik bis, bisnya jelek atau butut ya. Karena bis yang disediakan dari bandara khusus untuk menjemput jamaah haji itu bis yang disediakan oleh pemerintah Saudi. Bis yang disediakan Safari Suci itu baru Bapak Ibu pakai ketika Bapak Ibu sudah sampai hotel. Namanya bis apa Pak Arif? Agobah ya. Nagobah. Ini karena regulasi dari pemerintahan Saudi. Siapapun, bukan hanya Bapak Ibu, pokoknya warga negara Indonesia yang melaksanakan haji, begitu sampai di bandara, diantarkan ke hotelnya itu menggunakan bis yang disediakan oleh pemerintah. Mungkin maksud dari pemerintah Saudi itu pemerataan ekonomi, agar semua bis itu laku mungkin. Tapi kadang kita kebagiannya nggak bisa milih. Kadang nggak ada AC-nya, kadang AC gelembung, hordeng, hungkul. Ibu benar ini, karena itu yang disediakan oleh pihak Saudi. Jadi ketika ibu nanti sampai dari bandara, masuk ke bis, bisnya jelek, mohon maaf itu adalah bis yang disediakan oleh pemerintahan Saudi yang bukan bis Safari Suci. Tapi insya Allah setelah Bapak Ibu diantar, nextnya akan menggunakan bis Safari Suci. Biar Bapak Ibu nggak kaget, ya mudah-mudahan kita dapat bisnya yang bagus ya, amin. Nah, kita landing Madinah Bapak Ibu, bisa dilihat. Nah, setelah Bapak Ibu nanti sebelum berangkat dari airport, biasanya nanti petugas kami akan mengumpulkan paspor Bapak Ibu, meminta paspor Bapak Ibu serahkan saja, tapi khusus petugas Safari Suci ya, nanti biasanya mereka memakai name tag. Tapi ketika yang tidak memakai name tag Safari Suci diminta untuk paspor, mohon jangan diberikan ya. Jadi Pak bisa minta paspor, dilihat dulu pakai name tag Safari enggak. Kalau nggak pakai name tag jangan dikasih. Tapi biasanya kita minta mengkolek paspor Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah berada di dalam bis ya. Nah ini setelah nanti sampai di hotel Bapak Ibu, insya Allah setiap pembimbing akan melaksanakan orientasi masjid sebelum Bapak Ibu masuk hotel. Insya Allah kita akan menginap di Madinah itu di hotel Movenpick ya, yang ring 1 ada apa ya, antara masjid dan hotel itu ada di halaman masjidnya. Insya Allah tidak akan sulit, tetapi kita akan orientasi. Karena masjid di Madinah ini pintunya 2, antara pria dan wanita itu berbeda ya. Jadi Bapak Ibu akan kita orientasikan dulu di mana Bapak nanti menunggu Ibu atau sebaliknya, Ibu menunggu Bapak di mana. Karena ini sering terjadi ada keributan rumah tangga di sini Bapak Ibu ya. Cemberut si Ibu teh, kenapa Bu si Bapak tenungguan Pak Irwan bener pisan. Padahal bukan nggak nunggu, tapi posisinya nggak pas. Makanya nanti kita orientasikan Ibu Bapak nanti nunggunya di sini, ketemunya di sini, berpisahnya di sini, ketemu lagi di sini. Nanti kita akan orientasi. Pintu masuk ke masjidnya kemana, keluar masuknya kemana, nanti kita arahkan buat Bapak Ibu semua. Nomor 3, melaksanakan orientasi hotel dipandu para petugas yang tadi ya. Jadi Bapak Ibu
setelah turun dari bis jangan dulu masuk hotel, biasanya langsung orientasi. Nanti Bapak Ibu masuk pintu ini, ke masjidnya lewat sini, nanti ketemunya ke sini, kalau lewat hotel masuk jalan ke sini. Nanti dijelaskannya seperti itu. Nah ini tiba di hotel, bagasi diurus oleh petugas. Nah ini ya, insya Allah bagasi Bapak Ibu yang akan dikumpulkan nanti di kantor Safari Suci akan bertemu laginya langsung di kamar Bapak Ibu masing-masing. Ya, tapi biasanya, tapi mudah-mudahan on time ya. Biasanya kalau misalkan Bapak Ibu duluan yang masuk, mohon bersabar karena itu bagasi Bapak Ibu lagi didistribusikan oleh kami ya. Jadi nanti tenang aja, nggak usah panik. Pak Irwan, koper saya kurang satu, itu masih proses distribusi. Jadi mohon sabar, mohon pengertiannya, nanti insya Allah distribusi sesuai dengan kamar masing-masing. Gitu ya Bapak Ibu. Next. Nah ini di Madinah yang tadi Bapak Ibu karena kita masih mempersiapkan waktu haji, menjaga ya, tolong menjaga kesehatan menjelang pelaksanaan haji. Apalagi punten yang punya penyakit apa ya, punya sakitnya di luar apa ya, di luar obat-obatan yang bisa dikonsumsi oleh kita, tolong Bapak Ibu bawa ya, karena kita mempersiapkan haji mulai dari Madinah. Jadi tolong menjaga kesehatan. Bagi yang sehat tolong konsumsi, saya sarankan minum vitamin. Kalau saya sendiri tanya minum vitamin Blackmores ya. Itu bagus Bapak Ibu, daya tahan Bapak Ibu insya Allah kuat. Sehari sekali aja diminum. Nah ini tidak menutup kemungkinan kamar ketika Bapak Ibu masuk. Hah? Oh ya, sampai nomor 4 aja ya, sampai sini. Nanti bersambung besok ya Bapak Ibu. Nah ini nomor 2, kemungkinan kamar masih digunakan jamaah menunggu lama di lobi, tapi insya Allah mudah-mudahan tidak karena kita landingnya malam, dini hari kita udah bisa check in. Biasanya yang posisi ini kalau kita datangnya sore, karena check out di Hotel Mekah maupun Madinah itu biasanya pada asar. Tapi mudah-mudahan karena Ibu nanti sampainya malam, insya Allah proses check in bisa berjalan dengan lancar ya. Nah ini nomor 3 yang tadi Pak Arif sampaikan, bis tidak selalu dapat parkir depan hotel. Nah ini walaupun Bapak Ibu ONH plus gitu ya, bayarnya mahal tetap akan menemukan sedikitnya berjalan kaki. Karena haji tahun ini adalah insya Allah akan haji dengan kuota terbesar sepanjang sejarah. Bayangkan Bapak Ibu yang kemarin aja yang normal-normal 4 juta itu udah full. Apalagi insya Allah tahun ini 5 sampai 6 juta katanya kuotanya. Jadi ketika jalan ini sudah crowded ditutup, daripada kita nunggu dibuka berjam-jam, lebih baik kita putuskan bis berhenti di sana dan kita jalan. Ya. Jadi Bapak Ibu makanya minggu depan harus dites lari itu, dites kesehatan Bapak Ibu. Ya. Dites jalannya. Nah ini yang terakhir Bapak Ibu, di Masjid Nabawi tempat wanita dipisah dengan pria ya. Tempatnya di bagian belakang pojok kiri dan kanan masjid yang ini tadi saya sampaikan. Bahwa Masjid di Nabawi itu pintunya itu terpisah antara pria dan wanita. Berbeda nanti kondisinya ketika Bapak Ibu ada di Mekah. Kalau Masjidil Haram itu pintunya sama. Pria, wanita, bapak dan ibu sama di satu pintu. Tetapi untuk di Madinah pintunya itu berbeda, makanya kita akan adakan orientasi sebelum Bapak Ibu masuk ke dalam hotel. Tujuannya apa? Agar Bapak Ibu menguasai lapangan ya. Dan saya titip, mungkin waktu sudah habis, Marip ya? Habis? Titip, nanti name tag Bapak Ibu ya, jangan pernah dilepas kalau Bapak Ibu memutuskan keluar dari kamar. Itu adalah istilahnya apa? Pengganti paspor Bapak Ibu. Karena paspor kita yang pegang, jadi penggantinya name tag Bapak Ibu jangan sampai dilepas ya. Itu saja mungkin karena waktu sudah habis, besok kita sambung lagi untuk pembahasan problem-problem. Semoga Bapak Ibu selalu ada dalam kondisi sehat, ibadahnya lancar ya, dan semoga besok kita bertemu masih dalam keadaan sehat semua. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Irwan. Ini pemanasan Bapak dan Ibu. Ya. Oh mau tanya.
Boleh? Tidak Pak, bisa langsung di bandara. Ya, nanti ada materi teknisnya. Ya, nanti detail materi teknis itu di manasik terakhir tanggal 19. Ya, nanti akan dijelaskan. Baik Bapak dan Ibu, tadi materi problem itu baru pemanasan baru 4 halaman dari 24. Ya, jadi besok akan banyak sekali materi. Tadi baru persiapan berangkat, akan dilanjutkan besok, dan besok ada 3 materi utama, ya, yaitu rangkaian manasik haji, problem-problem 1 dan 2, lalu ada materi doa dan akhlak dalam beribadah haji. Seperti yang sudah dicantumkan di buku, bahwa kita ada materi tanggal 11, yaitu tes Rockford, lalu tes Rockford di lapangan Kodam 3 Siliwangi, ya, tanggal 11, lalu dilanjutkan ke Puskesmas Talaga Bodas. Nah, tanggal 12-nya manasik praktek dari pagi sampai zuhur, ya, dari jam 6 sampai zuhur. Lalu di buku yang sudah kami bagikan, di buku yang gambar Ka'bah itu, ada materi untuk manasik tanggal 18 dan 19. Ada berita barusan dari Kodam 3 Siliwangi bahwa tanggal 20-nya Kodam 3 Siliwangi berulang tahun. Kemungkinan persiapan untuk dipakai upacara. Kami nanti akan informasikan, kita jadikan satu tanggal. Apakah tanggal 18 di hari Sabtu atau tanggal 19 di hari Ahadnya. Nanti Bapak dan Ibu mohon pantau WhatsApp Group. Jadi WhatsApp Group sekarang yang sering dilihat, yang dipakai bertanya itu adalah WhatsApp haji. WhatsApp arisan Bu, simpan dulu. WhatsApp lainnya silakan simpan dulu. Dan nanti pertanyaan-pertanyaan seperti Bapak tadi yang disampaikan mengenai apa, koper dan segala macam itu akan muncul nanti setelah materi problem. Silahkan kalau di rumah ada pertanyaan, boleh langsung di WhatsApp Group, insya Allah segera kami jawab. Kalau mau dikumpulkan besok ditanyakan di sini juga boleh. Baik Bapak dan Ibu, agar berkah pulang kita ke rumah, kita tutup dengan doa. Doa disampaikan oleh Pak Maman. Pak Maman, dipersilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Ya Allah, hari ini kami meniti jalan memahami pelajaran yang harus kami amalkan pada saat menunaikan ibadah haji. Bukakan pintu hidayah-Mu agar kami membawa bekal yang banyak untuk sampai kelak ke akhirat. Ya Allah, rasa terima kasih kami ingin kami sampaikan untuk ibu dan ayahanda kami yang telah mendidik mengantarkan kami memahami kalimat la ilaha illallah, sehingga kami hari ini berkesempatan melaksanakan ibadah haji. Ampuni dosa ibu dan ayahanda kami. Maafkan kekeliruan mereka ya Allah. Dia atau mereka yang telah menjadi almarhum dan almarhumah. Semoga Engkau menerima iman Islam mereka. Menempatkan dia dan mereka dikubur di Raudhah Mirriyadil Jannah. Limpahkan kesehatan kepada kami ya Allah, agar kami mampu menjalankan ibadah haji, menggapai cita-cita ridho dan maghfirah-Mu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillah rabbil alamin.
Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak dan Ibu mohon tidak meninggalkan dulu tempat. Kita foto bersama dulu. Mas Dava naik ke atas, tetap di tempat, nanti kita ambil gambar dari sini ya Bapak dan Ibu. Silakan teman-teman yang akan ikut serta, silakan masuk. Ayo, di depan petugas di sini. Ayo Dava cepetan. Ayo, ayo. Ayo Bapak Ibu menunggu, ini udah sore. Nanti Bapak dan Ibu bubar dari sini, mohon yang akan mengambil perlengkapan silakan menghubungi petugas. Yang akan konsultasi, tadi ada beberapa yang WA saya, silakan. Dan juga yang merasa kehilangan gelang, ada yang merasa kehilangan gelang, nanti menghubungi saya. Ayo silakan di sini, depan sini. Ayo cepat. 1, 2, 3. Menghadap ke depan semua. Iya, menghadap ke depan. Oman, ikut. Start. Ayo dihitung. Gayanya gaya serius dulu. Gaya serius 1, 2. Nanti yang dititip handphone nanti. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Acukan jempol semuanya. 1, 2, 3. Gaya bebas. Gaya bebas. Gaya berdoa. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak dan Ibu. Hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan ditunggu esok kembali hadir pukul 8 di tempat yang sama. Yang merasa kehilangan gelang boleh menghubungi saya.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh.